Dalam sosialisasi ini menghadirkan akademisi, guru bahasa isyarat, duta-duta Kalimantan Barat, dan juga para peserta mahasiswa berdiskusi hangat mengenai keadaan pariwisata dan budaya agar bisa sampai kepada teman-teman tuli. Akademisi, sejarawan, dan juga budayawan Kalimantan Barat, Syarifuddin Daeng Usman, mengatakan kegiatan budaya dan pariwisata selama ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat disabilitas. Memang betul selama ini kalau kita melihat ada banyak kegiatan tapi belum menyentuh masyarakat kita di lapisan yang ada di tengah masyarakat kita sebagai penyandang disabilitas. Sehingga mereka juga agak gamang ya, bingung itu acara apa, kemudian apa yang sedang dilaksanakan itu, karena para penerjemahnya kan angka. Syafarudin menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dan pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, untuk menyediakan unit layanan khusus bagi penyandang disabilitas agar dapat mengakses kegiatan budaya dan wisata secara setara. Sementara itu, dari Duta Bahasa Kalimantan Barat, Sebastianus Hugo dan juga Kania Salsabila menilai bahasa memiliki peran strategis dalam membangun inklusivitas. Bahasa bukan hanya komunikasi verbal, tetapi juga mencakup bahasa isyarat yang menjadi jembatan bagi teman-teman tuli. Jadi memang kegiatannya sangat informatif dan juga inklusif ya. Jadi kita juga sebagai duta itu lebih peka dan lebih empati terhadap hak-hak yang perlu kita berikan kepada teman-teman dari komunitas tuli, disabilitas, dan lain sebagainya. Nah, bahwa tradisi dan budaya serta kekayaan pariwisata di Pontianak itu tidak terbatas pada kita teman-teman dengar, tapi juga harus memperhatikan hak-hak dari teman-teman komunitas disabilitas. Adapun saran-saran yang beliau berikan itu sangat informatif dan juga harus kita terapkan karena ini menyangkut tentang inklusivitas terhadap teman-teman disabilitas. Salah satunya ialah kami sebagai duta bahasa harusnya menjembatani khususnya terkait bahasa. Duta Bahasa Kalimantan Barat 2025 ini mengusulkan agar destinasi wisata di Kota Pontianak menghadirkan media informasi visual seperti videotron yang menampilkan sejarah tempat wisata dalam bahasa isyarat dan juga disertai subtitle sehingga lebih ramah bagi komunitas teman tuli. Dari sisi praktisi, Ketua Bahasa Isyarat sekaligus Guru Pusbisinduk atau Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Kalimantan Barat, Lydia Alfafu Taslim menyampaikan melalui juru bahasa isyaratnya bahwa masih minimnya akses komunikasi di sejumlah destinasi wisata akan menjadi rencana ke depan untuk Pusbisindo dan pemerintah untuk menyediakan wisata inklusif. Rencananya kita bisa untuk bertemu diskusi dengan pemerintah. Gimana nih tentang pariwisata, memberikan aksesnya seperti itu. Ya mungkin juga saya bisa berdiskusi dengan pusat Pusbisindo terkait aksesnya tersebut. Peserta sosialisasi Rukayah yang juga sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Islam YIN Pontianak merasakan banyak hal positif dari sosialisasi ini dan terdorong untuk belajar lebih dalam tentang bahasa isyarat. Kayaknya pengen ada lanjutannya lah juga harapan saya ya semoga termasuk saya sendiri dan teman-teman saya yang datang nggak cuma berhenti di sini saja tapi kedepannya kita lebih dalam lagi dalam menggali bahasa isyarat ini karena mantap guys. Dengan sosialisasi ini, para peserta juga diperkenalkan pada dasar-dasar bahasa isyarat sebagai bentuk edukasi awal dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pariwisata yang ramah disabilitas di Kota Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.